Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ahsan dan Bapak Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kami di sini dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Dengan judul Variasi Bahasa dalam Komentar TikTok Kajian Sosiolinguistik pada Unggahan Konten Luna Maya Dulu Muda di platform TikTok. Slide selanjutnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Rahima Raihana dengan 3 digit NIM terakhir 001. Saya Cesna Nurul Fitria dengan 3 digit NIM terakhir 003. Saya Wahyu Ika Nur Hidayah dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya Mirah Siva Lamida dengan 3 digit NIM terakhir 020. Dan saya Risman Hurapsari dengan 3 digit NIM terakhir 041. Selanjutnya ini ada kajian sosiolinguistik, variasi bahasa dalam komentar TikTok, kajian sosiolinguistik pada unggahan konten Luna Maya Dulu Muda di platform TikTok. Dari hasil diskusi kami menemukan ada 240 total komentar, kemudian ada 45 data terpilih dan 5 fenomena variasi. Kemudian ada latar belakang mengapa TikTok dan bahasa. Yang pertama ada platform terbesar. TikTok adalah media sosial dengan penggunaan aktif terbesar di Indonesia, menjadi arena utama perkembangan bahasa generasi muda. Yang kedua ada fenomena baru. Kolom komentar melahirkan variasi bahasa khas digital, seperti alih kode, campur kode, slang siber, dan emoticon sebagai penanda makna. Kemudian yang ketiga ada celah penelitian. Kajian sosiolinguistik komprehensif pada komentar TikTok di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada fokus kajian, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi yang pertama dari latar belakang tadi itu kami menemukan ada 3 pertanyaan penelitian yang menjadi arah dari penelitian kami. Yang pertama itu ada apa saja bentuk variasi bahasa yang muncul dalam komentar TikTok Luna Maya Dulu Muda. Yang kedua, bagaimana fungsi sosiolinguistik dari variasi bahasa tersebut. Dan yang ketiga, faktor apa yang melatar belakangi pilihan bahasa para pengguna. Lalu dari 3 pertanyaan tersebut, tujuan kami itu juga ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk variasi bahasa. Yang kedua, menganalisis fungsi sosiolinguistik variasi bahasa yang sering digunakan. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi pilihan bahasa. Yang selanjutnya ada metode penelitian, pendekatan deskriptif, kualitatif, sosiolinguistik digital. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan itu deskriptif, kualitatif, interpretasi mendalam data autentik, bukan pengujian hipotesis statistik. Sumber datanya itu ada 240 komentar TikTok, hashtag Luna Maya Dulu Muda, publik organik Januari 2025. Data terpilih itu ada 45 komentar purposif yang secara eksplisit memperhatikan fenomena variasi bahasa. Lalu tahap analisis datanya itu yang pertama ada reduksi data, seleksi 45 komentar dari 240 berdasarkan fenomena variasi bahasa. Yang kedua ada penyajian data,
tabel klasifikasi ada alih kode, campur kode, register, emoticon, dan tindak tutur. Lalu yang ketiga ada interpretasi dan analisis. Analisis hermeneutis mengacu kerangka teori sosiolinguistik. Dan yang keempat itu verifikasi dan simpulan. Triangulasi teori untuk memastikan keabsahan interpretasi. Baik, selanjutnya ini ada temuan awal di mana 5 fenomena utama dari 45 komentar itu terpilih. Yang pertama itu ada campur kode terdiri dari 14 komentar, 311%. Berikutnya ada register digital 12 komentar dengan presentase 267%. Berikutnya ada alih kode 8 komentar terdiri dari 178%. Berikutnya ada emoticon terdiri dari 7 komentar juga dengan presentase 156%. Berikutnya ada tindak tutur yang terdiri dari 4 komentar dengan presentase 89%. Dan sebagai catatan juga, campur kode mendominasi. Dari bukti kau tanya, pengaruh bahasa Inggris pada komentar digital generasi muda Indonesia. Salin dia selanjutnya. Berikut ini adalah contoh temuan data presentif dari setiap kategori. Yang pertama ini ada alih kode, icon dari underscore Kairi 29 like, satu kata Inggris sebagai pujian padat, identitas konseptual komunikatif penggemar global. Selanjutnya ada register digital, sumpah cantik banget, itu underscore Rara, pemanjangan grafem menggantikan intonasi naik dan ujaran lisan atau intersif emosional. Berikutnya ada campur kode, nggak ada bedanya Luna Maya, vampir abadi mudanya, metafora budaya pop barat disisipkan ke dalam bahasa Indonesia, ketiadaan penuaan yang presisi, emoticon cantik tetap konsisten 428 like. HTP mengubah pujian sederhana seperti ekspresi emosional hangat, presensional, dan komunitas tinggi. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi. Kendalanya yang pertama adalah emoji tidak selalu tersimpan dalam tangkapan layar dengan resolusi memadai. Menggunakan deskripsi verbal, emoji dalam tabel analisis disertai kode Unicode. Yang kedua yaitu beberapa komentar menggunakan slang dialektal yang memerlukan konfirmasi makna dari penutur asli. Konsultasi dengan informan penutur dialek terkait Jawa, Betawi untuk verifikasi makna. Yang ketiga yaitu batas antara alih kode dan campur kode sering ambigu dalam satu komentar. Mengacu kriteria ketat dari Gampers dan Suito. Triangulasi dengan anggota tim. Yang keempat yaitu platform TikTok tidak menyediakan ekspor data komentar secara massal. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama menggunakan deskripsi verbal emoji dalam tabel analisis disertai kode Unicode. Yang kedua yaitu konsultasi dengan informan penutur dialek terkait Jawa, Betawi untuk verifikasi makna. Yang ketiga mengacu kriteria ketat Gampers dan Suito ditambah triangulasi dengan anggota tim. Yang keempat dokumentasi manual via tangkapan layar ditambah transkripsi sistematis ke lembar data Excel. Baik, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Kami memiliki roadmap yang terstruktur untuk menyelesaikan penelitian ini.
Pada fase pertama, yaitu pertemuan pertama, kami berfokus pada pendalaman analisis, yaitu dengan memperdalam analisis 45 data, menyempurnakan tabel klasifikasi per kategori, dan melakukan validasi integrator bersama anggota tim yang lain. Pada fase kedua, yaitu pertemuan kedua, ini masuk ke tahap penulisan, yaitu dengan finalisasi bab 4 yang berisi pembahasan, dilanjutkan dengan penulisan bab 5 yang berisi simpulan dan saran, serta merevisi isi bab 1 hingga bab 3 berdasarkan temuan yang sudah matang. Lalu pada fase ketiga, yaitu pertemuan ketiga, kami melakukan finalisasi, yaitu dengan pengecekan kelengkapan daftar pustaka, proofreading, dan formatting, serta peer review oleh anggota tim. Dan yang terakhir, yaitu fase keempat, pertemuan keempat, kami menyiapkan presentasi final, yaitu dengan menyusun materi, simulasi presentasi, datanya jawab, lalu submit laporan akhir. Baik, demikian itu semua paparan lengkap dari kelompok kami mengenai variasi bahasa dalam komentar TikTok. Dengan berjudul Luna Maya Dulu Muda. Izinkan kami menyimpulkan secara singkat. Yang pertama, komentar TikTok adalah cerminan nyata dari kekayaan variasi bahasa generasi digital Indonesia, dari campur kode hingga emoticon. Semuanya mempunyai fungsi sosiolinguistik yang bermakna. Yang kedua, campur kode mendominasi, yang menunjukkan betapa besar pengaruh bahwa bahasa Inggris dalam komunikasi digital generasi muda kita. Dan yang ketiga, bahasa bukan sekadar alat komunikasi di sini. Ia juga merupakan identitas, ekspresi emosi, dan pembentukan komunitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun substansi penelitian kami. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan, masukan, dan saran dari Bapak atau Ibu dosen maupun teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.